Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 103. Di tengah semangatnya yang tinggi, Senja baru tersadar bahwa tak ada respon lagi dari Fauzan. Ia malah terdiam memandangi tanpa menjawab. Pikirannya seakan kosong dan datar begitu saja. Fauzan, kamu kenapa sih? Aku lagi nyetir loh. Jangan dilepasin gitu aja. Nanti kalau mobil barunya Agnes ini lecet gimana? Aku gak ada duit buat ganti yang baru. Kesal Senja sambil menghentikan laju mobilnya. Aku takut sayang. Aku takut kalau besok-besok kamu udah lancar bawa mobilnya, kamu akan pergi ninggalin aku sendiri. Bukan karena aku takut kamu pergi bawa mobil aku, tapi aku takut kamu pergi bawa separuh jiwa aku. Aku gak mau, aku maunya kamu tetap di samping aku dan bergantung terus sama aku, ucap Fauzan dengan tingkat keposesifan yang tinggi. Senja melepaskan seatbelt miliknya. Ia mendekati wajah sang suami yang mendadak berubah. Rasa ketakutan yang itu-itu saja selalu mendadak datang. Tak selalu pada tempatnya. Ia menatap dalam mata elang sang suami yang selalu terlihat garang di mata orang lain. Tapi di matanya, kini terlihat begitu besar rasa ketakutan yang menyelimuti. Begitu pekat harapan untuk tak ditinggal. Kamu apaan sih? Aku kan ada di sini. Aku kan gak ninggalin kamu. Kenapa harus setakut itu? Lagi pula rasa ketakutan kamu itu gak beralasan dengan jelas. Sayang, masa cuma dengan aku yang bisa bawa mobil, terus aku akan ninggalin kamu selamanya gitu? Tanya Senja menenangkan sang sami. Kamu itu cuma milik aku. Gak boleh ada laki-laki lain. Kamu kuma buat aku, titik, ujar Fauzan semakin protektif. Senja menyandarkan punggungnya kembali ke kursi pengemudi sambil menghela nafasnya kasar. Ia tersenyum sesekali saat kembali melirik sang suami yang berwajah sendu. Begitu menggemaskan. Terus kamu maunya gimana? Aku gak bisa bawa mobil gitu? Selamanya aku gak boleh bisa bawa mobil sendiri gitu? Aku ikutin kamu deh. Aku ikutin semua maunya kamu. Biar kamu seneng, ucap Senja. Tapi aku, di sisi lain, aku juga pengen kamu mandiri. Aku pengen kamu bisa melakukan apa yang pengen kamu lakuin. Kan kamu bisa bawa mobil sendiri kan? Ya gak apa-apalah,
ucap Fauzan mengalah. Senja menggenggam tangan sang suami dengan penuh ketenangan. Seakan ia menyalurkan rasa sejuk yang sejak tadi dibutuhkan oleh sang suami. Ya, sejuk, karena rasa ketakutan yang ia rasa sungguh membuat begitu sesak. Sayang, kamu tahu, rasanya ditinggalkan? Itu rasanya sakit banget. Bahkan jika kita udah benar-benar menaruh harapan yang begitu tinggi, tak ayal, kita akan merasakan hancur yang begitu menyesakkan dada. Aku pernah merasakannya. Aku pernah tahu di posisi itu. Dan buat aku, meninggalkan orang yang mencintai kita dengan tulus, itu adalah hal yang paling bodoh yang pernah aku tahu. Tanpa disadari, Fauzan larut dalam sentuhan sang istri yang begitu menghanyutkan. Fauzan malah langsung terbuai untuk mendekati bibir sang istri. Bahkan ia sedikit lupa di mana ia berada saat itu. Bisa gak usah langsung nyosor-nyosor mulu gak sih? Lama-lama mulutmu itu aku plester pakai lakban deh, seru Senja sambil menggelengkan kepalanya. Malam kian memekatkan langit tanpa bintang. Kesunyian semakin menyelimuti seiring riuh kendaraan mulai tak terdengar lagi. Seolah-olah melambaikan tangan untuk para insan yang beranjak beristirahat. Kini, Clarlista tengah berada di dalam mobil Rian. Setelah menuai perdebatan yang begitu alot, akhirnya Clarlista mengizinkan Rian untuk mengantarkannya pulang. Karena sakit kepalanya yang tak kunjung membaik. Rian, sekali lagi makasih ya, karena kamu udah mau nganterin aku pulang. Aku jadi ngerepotin kamu, padahal kan ini udah malam banget, ucap Clarlista sambil tersipu. Santai aja dok, makasih juga ya dok karena tadi dokter udah mau nemenin saya makan malam. Kan gara-gara saya juga, dokter jadi pulang malam begini. Makanya saya harus tanggung jawab untuk anterin dokter pulang sampai ke rumah dokter, sahut Rian sambil terus mengemudikan kendaraannya. Ini di luar rumah sakit loh. Panggilan dokter itu hanya berlaku untuk ruang lingkup rumah sakit aja. Panggil aja saya Clarlista, ucap Clarlista sambil tersenyum. Rian pun menganggukkan kepalanya mengerti. Sambil terus mengemudi, ia sesekali tersenyum tapi sambil memalingkan wajahnya dari Clarlista. Pikirannya malah melalang buana ke arah Agnes. Sedangkan Clarlista, ia malah sibuk dengan pikirannya yang terlanjur terbawa perasaan. Ia masih berpikir bahwa Rian memang ada perasaan yang lain. Tapi nyatanya, Rian pun memiliki perasaan lain juga. Pada perempuan lain. Oh iya, aku boleh tahu gak, kenapa saat itu kamu sampai kecelakaan? Luka di wajah kamu saat itu parah banget, makanya tim dokter mengambil langkah untuk mengubah wajah kamu. Karena ya emang udah parah banget. Dan aku yakin, itu udah pasti kamu ngendarain mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi kan?
Tanya Clarlista menerka-nerka. Iya, aku gak mikir dan gak inget juga sih waktu itu aku ada di kecepatan berapa. Aku kalut banget waktu itu, makanya aku juga gak sadar kalau aku injek pedal gas terlalu dalam, ucap Rian terkekeh. Rian masih sangat ingat betul bagaimana ia bisa sampai sekalut itu. Hatinya yang hancur membuatnya hingga hilang akal. Ia sama sekali tak menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Tapi kenapa? Kamu lagi ada masalah ya? Maaf ya. Kalau aku terdengar terlalu lancang untuk tahu masalah pribadi kamu, ucap Clarlista menjaga kalimatnya. Waktu itu, aku melihat wanita yang sangat aku cintai. Dia tengah berbahagia bersama suaminya. Dia terlihat sangat bahagia, dan itu sangat membuatku sakit. Sangat sakit. Aku hancur banget saat itu. Aku merasa hidupku udah gak ada artinya lagi. Makanya aku sampai hilang akal dan kendali saat itu. Jelas Rian mengingat-ingat kejadian dulu. Senyuman bahagia senja yang tidak disebabkan karenanya, itulah yang semakin membuat hancur hati Rian. Ia sangat hancur, hingga ia pun tak sanggup lagi untuk memiliki nama Raka lagi. Karena baginya, nama Raka sudah menjadi sangat hancur, sehancur hatinya. Juga karena lembaran baru yang ingin ia bangun bersama orang yang baru kelak. Dan kini, nama Riam, ia harap akan menjadi hal baik. Maaf ya. Aku membuatku jadi teringat kembali hal yang paling menyakitkan seperti itu. Maafkan aku gak bermaksud untuk membuka luka lama kamu lagi, ucap Clarlista merasa bersalah. Santai aja, Clar. Kamu gak salah kok. Mungkin aku aja yang terlalu lemah dan bodoh karena telah salah dalam mengambil keputusan yang salah dulu, ucap Rian tanpa menoleh. Tak ingin berlama-lama untuk mengembalikan kesedihan seseorang, akhirnya Clarlista menyudahi pertanyaannya pada Rian. Meski masih sangat terasa penasaran, tapi ia tak ingin mementingkan egonya. Dengan rasa kantuk yang tak tertahankan, Clarlista masih terus mencari topik pembicaraan. Ia juga masih merasa sedikit bersalah karena telah mengembalikan luka lama Rian. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja. Nanti kalau udah nyampe di rumah kamu, aku pasti bangunin kamu kok. Kamu gak usah takut, aku gak akan macem-macemin. Kamu kan dokter aku butuh perawatan juga dari kamu, jadi gak mungkin aku berbuat hal buruk lah, ucap Rian seolah tak ingin disanggah. Udah lebih baik sih, cuma aja aku ngerasa sedikit perih kalau udah bener-bener kelamaan di bawah sinar matahari. Agak memerah gitu jadinya wajahku. Kayak udang abis digoreng gitu loh, ucap Rian terkekeh. Sambil terus fokus pada jalanan yang ada di hadapannya, Rian tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Clarlista. Ia juga tak menyangka jika setelah itu, udah gak ada lagi respon darinya. Clarlista
terlihat sudah begitu terlelap. Orang lagi ngomong malah ditinggal tidur, gak sopan. Di kediaman megah keluarga Arsyadinata, sang tuan muda kembali bersama sang istri. Sedikit peluh yang mengering, mengisyaratkan bahwa mereka telah melakukan banyak kegiatan di hari ini. Tak hanya itu, kehadiran sebuah supercar yang terparkir rapi di garasi rumah pun menyisakan tanya. Apakah tuan muda tengah kembali menambah jumlah koleksi penghuni garasi? Atau hanya sementara? Fauzan membiarkan sang istri untuk lebih dulu membersihkan tubuhnya. Sedangkan ia masih berkutat dengan lembaran putih dan layar monitornya. Ia hampir terlupa bahwa tadi sudah menyuruh Sasha untuk mengirimkan sesuatu ke rumahnya. Setelah menunggu setengah jam lamanya, akhirnya sang istri keluar dari kamar mandi. Pemandangan yang selalu sukses membuat Fauzan tak berkutik. Pemandangan indah yang tak ada duanya. "Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu?" tanya Senja sambil berbalik badan. "Aku terkesima. Sayang, jangan jutek-jutek kayak gitulah sama aku. Nih hadiah buat kamu," ucap Fauzan sambil memberikan sebuah amplop untuk Senja. "Ini apa?" ucap Senja sambil mengambil amplop itu. "Jangan yang aneh-aneh ya, Fauzan." Sambil memeluk Senja dari belakang dan melingkarkan kedua tangannya di perut sang istri, Fauzan masih terus menghirup aroma sang istri dengan penghayatan. Aroma yang selalu mematahkannya. "Kamu tuh kalau lagi cium-cium tengkuk aku tuh tolong telinganya tetep dipasang dong. Aku bukan radio yang cuma didengerin aja," kesal Senja sambil membuka amplop tersebut. "Hah Fauzan, ini apa?" Senja terkejut dengan isi amplop tersebut. Destinasi yang sejak dulu ia impi-impikan dan belum pernah tercapai, kini ada di depan matanya. Fauzan memberikan paket bulan madu romantis ke Pulau Cinta. "Dari dulu aku pengen banget kesini, tapi belum kesampean." Kamu tahu dari mana kalau pengen banget kesini?" tanya Senja yang tak direspon Fauzan. "Tapi kenapa kesananya harus pakai paket romantis? Bulan madu kayak gini sih?" "Sayangnya aku, kalau gak kayak gitu, terus mau kapan? Kan dari semenjak kita nikah, kita berantem mulu. Mana ada kamu mau buat aku ajakin bulan madu, iya kan? Aku kan juga pengen kayak orang-orang kalau abis nikah tuh, bulan madu gitu loh," seru Fauzan sambil terus menciumi leher sang istri. "Telat kamu, udah keburu jadi," seru Senja yang berhasil membuat Fauzan terkejut. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.